kekuatanku yang tak pernah tinggalkan aku menghadapi gelombang dalam kehidupan. Yesus, kau selalu sertaku. Tuhan, Engkaulah kekuatanku yang tak pernah tinggalkan aku menghadapi gelombang dalam kehidupan. Yesus, kau selalu sertaku. Aku percaya, ku percaya, Yesus, kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, kau pulihkan hidupku. Tuhan, Engkaulah kekuatanku yang tak pernah tinggalkan aku menghadapi gelombang dalam kehidupan. Yesus, kau selalu sertaku. Aku percaya, ku percaya, Yesus, kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, kau pulihkan hidupku. Aku percaya, ku percaya, Allah Maha Kuasa. Aku percaya, ku percaya, kau pulihkan hidupku. Aku percaya, ku percaya, Yesus, kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, kau pulihkan hidupku. Aku percaya, ku percaya, Allah Maha Kuasa. Aku percaya, ku percaya, kau pulihkan hidupku. Shalom saudara,
Selamat hari Minggu, memasuki tahun yang baru di bulan yang baru. Mari kita terus bawa hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Amin. Mari saudara, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Ya Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Ya Bapa, memasuki tahun yang baru ini, kami terus mau rindu Tuhan, memuji, menyembah, menaikkan syukur kami Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami semua bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Kami mau memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup Tuhan, untuk mengagungkan nama-Mu. Kami sediakan waktu yang terbaik, kami berikan segalanya yang terbaik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan
namamu dimuliakan Bapa. Shirarararapaya rapaya rapaya se. Shakara pala 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 pala. Shara pala 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 pala. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Gereja kami Tuhan, gereja kami dipenuhi, kota kami bumi ini Tuhan, bumi ini dipenuhi nama Tuhan. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Tak pernah kami ragukan Tuhan akan kesetiaan dan kasih dalam hidup kami. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu.
Shalom, Shalom, saya Raras. saya Angel Saya Stephanie, Kembali lagi bersama kami. di Bethany News. Special Edition. Karena Special Edition, aku ada kabar yang spesial juga nih. Apa tuh? Coba tebak dong. Oh, aku tahu. Mau bagi-bagi angpau pas Chinese New Year ya pasti ya. Eh, kurang tepat, tapi boleh tuh. Oh, aku tahu. Pasti kita mau bikin surprise ulang tahun Pagem. Oh, bener juga ya. Surprise ya, jangan bilang-bilang ya. Oke deh, aku kasih clue deh. Clue-nya ada di background di belakangku ini. Oh, ibadah onsite. Iya, ibadah onsite. Bener banget. Wah, kapan tuh? Minggu 16 Januari pukul 10 pagi sampai 11.30. Sementara hanya satu kali ya. Tenang aja, ibadahnya live streaming kok. Bisa diikuti di YouTube channel Bethany AOE Production. Iya, dan pastinya kita akan mengikuti protokol kesehatan yang ketat dan peraturan pemerintah ya. Nah, bener banget. Jadi jangan lupa untuk mempersiapkan aplikasi Peduli Lindungi dan sudah divaksin ya. Pastikan semua dalam kondisi sehat dan mengikuti peraturan karantina yang ada jika habis berpergian. Iya, betul banget tuh. Kita akan mengikuti protokol kesehatan yang ketat seperti menggunakan masker, mengecek suhu tubuh, menjaga jarak, mencuci tangan terlebih dahulu karena ini semua untuk kebaikan bersama. Nah iya, wah jadi nggak sabar nih. Aku pasti akan datang lebih awal sih, karena kan jumlah tempat duduknya terbatas gitu kan. Kalau gitu online fellowship gimana dong? Apa masih akan tetap ada? Tetap ada dong, online fellowship melalui Facebook page Gereja Bethany Indonesia Anointing of East setiap hari Senin hingga Sabtu jam 7.30 waktu Indonesia Barat atau jam 7:30. Jangan lupa hadir ya. Oke deh. Oke, mari kita membawa persembahan kita, membawa perpuluhan kita, mengembalikan miliknya Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri Gereja Bethany Indonesia atau dengan menggunakan QR Code. QR Code dapat diakses melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau link aja. Nah, udah nih, gampang banget ya. Nah gitu, jangan lupa untuk follow dan like Facebook page Gereja Bethany Indonesia Anointing Office, Instagram @BethanyAOE-Events, agar tidak ketinggalan jadwal kegiatan dan informasi penting lainnya. Sampai jumpa minggu depan di ibadah onsite ya. Tuhan Yesus memberkati. Tiada sepertimu, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau berawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pemberi kasihku, penulis hidupku. Tak henti
Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sama-sama sudah memuji, menyembah Tuhan, bahkan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Saya percaya di dalam hadirat Tuhan, kita yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan. Saya percaya kita mendapatkan jalan keluar mujizat yang terbaik daripada Tuhan sendiri. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan bersatu hati terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur di minggu yang kedua di bulan Januari di tahun 2022 ini, kami boleh bersama-sama beribadah kembali. Kami boleh memuji menyembah Tuhan, meninggikan akan nama Yesus, dan kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan umat-Mu. Dan hanya di dalam hadirat-Mu kami semua diberkati oleh Tuhan, kami semua dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih, saat yang terbaik ini kami juga mau mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Karena itu berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan, urapilah hamba-Mu yang menyampaikan dan juga kami semua yang mendengarkannya, agar kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Dan kami sudah memutuskan, kami bukan hanya mau menjadi pendengar-pendengar yang baik, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di minggu yang kedua di bulan Januari tahun yang baru, tahun 2022 ini, saya percaya sukacita dari Tuhan melimpah atas setiap kita. Ini adalah tahun pemulihan buat setiap kita, bagi setiap keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, saya sangat percaya di dalam hadiratnya Tuhan, saudara yang sungguh-sungguh dengan Tuhan pasti mengalami kebaikan Tuhan, pasti mengalami sesuatu yang luar biasa. Nah, saya menyambut sahabat-sahabat yang baru pertama kali mengikuti ibadah melalui YouTube channel ini, yaitu Bethany AOE Production. Welcome, selamat datang. Saudara bukanlah orang asing, saudara adalah keluarga kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan mari mengikuti video-video yang ada di YouTube channel ini, agar kita sama-sama berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih kepada tim ibadah online yang selama ini telah mempersiapkan ibadah-ibadah online dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa. Saya percaya jerih lelah saudara di dalam Kristus tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati saudara-saudaraku sekalian. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mulai minggu depan kita akan juga melakukan ibadah secara onsite. Karena itu kalau saudara ada yang rindu untuk datang langsung ke gereja, saudara bisa datang ke Blok M Square lantai yang ketiga pada pukul 10 pagi. Namun jangan khawatir apabila saudara berhalangan atau tidak bisa mengikuti secara langsung, saudara tetap bisa mengikuti melalui YouTube channel ini, karena kami akan juga melakukan live streaming selama ibadah berlangsung. Dan tentu saja video dapat diputar ulang setelah ibadah telah selesai. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masih banyak orang yang menyangka bahwa mereka telah hidup beribadah kepada Tuhan hanya karena mereka datang ke gereja, hanya karena mereka sudah mengikuti ibadah-ibadah atau kebaktian-kebaktian yang ada. Namun dalam realita hidup tiap-tiap hari ternyata tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan sama sekali. Hidup mereka masih sama seperti yang dulu. Kalau bicara masih jorok, kasar, porno, suka bergosip, dan tindakannya juga selalu menyakiti akan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Bahkan saudaraku cenderung lempar batu sembunyi tangan. Dan cinta uang, serakah, dan lain-lain sebagainya. Nah, orang yang sungguh hidup beribadah kepada Tuhan sebetulnya akan kelihatan saudaraku melalui buahnya. Amin. Kita masih ingat buah apa saja? Benar, ada yang namanya buah pertobatan, yaitu hidup yang diubahkan. Yang kedua, buah roh, karakter Yesus.
itu muncul, nampak, mengalir dari kehidupan orang yang sungguh-sungguh hidupnya beribadah kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah buah jiwa-jiwa, yaitu membawa jiwa-jiwa datang kepada Juru Selamat, yaitu kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, sudah seharusnya sebagai orang percaya kita serius memperhatikan akan hal ini, saudaraku, agar dari hari ke hari dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, keserupaan dengan Yesus itu semakin nyata. Jangan lupa bahwa inilah target yang sesungguhnya dari orang percaya. Artinya target hidup saudara dan saya itu sama, yaitu keserupaan dengan Yesus. Amin. Jangan sampai kita salah target dalam hidup ini, saudaraku. Salah target atau miss target itu sama juga dengan dosa. Ya, salah satu daripada definisi dosa kan meleset dari target. Miss target, saudaraku. Nah, disinilah kita harus sungguh-sungguh mencermati, memperhatikan akan kehidupan kita. Ya, jangan sampai kita sebagai orang Kristen justru target hidup kita salah. Masih banyak loh, saudaraku, orang Kristen, orang percaya yang mengira bahwa target hidup sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya adalah ya, hidup diberkati secara materi berlimpah-limpah. Nah, kalau ini, saudaraku, ini yang disebut dengan Kristen matre, saudaraku. Ya, intinya adalah dia datang ke gereja supaya Tuhan berkati secara materi berlimpah-limpah. Ada juga yang kemudian targetnya adalah mencari popularitas, ya, keterkenalan, ya. Wah, senang kalau terkenal di mana-mana. Wah, luar biasa, menjadi bahagia, ya. Ini salah, saudaraku. Ini bukan target yang seharusnya dicapai oleh orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup beribadah kepada Tuhan. Ya, ada juga yang targetnya adalah kekuasaan, ingin memegang kekuasaan. Sebab setelah itu dia bisa memuaskan segala keinginan-keinginannya. Ya, persis seperti kata firman Tuhan kan, memuaskan keinginan mata, memuaskan keinginan daging, dan lain-lain. Mari kita meriset kembali target kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Orang yang hidup sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, targetnya adalah ya, keserupaan dengan Yesus, menjadi mempelai Kristus yang siap sedia. Kapanpun Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai Maranatha. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di awal tahun pemulihan ini, mari kita sama-sama melakukan introspeksi diri. Mari kita melakukan yang namanya internal audit. Sudahkah hidup beribadah kepada Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki, atau sebaliknya? Nah, judul khotbah saya hari ini adalah 4 golongan orang di bait Allah. Nah, saya ingin mengajak saudara-saudaraku sekalian untuk membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Saya mau tanya dulu, Petrus dan Yohanes ini beribadah kepada Tuhan atau bukan? Benar, ya, sembahyang itu bagian daripada beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau beribadah kepada Tuhan bukan hanya soal sembahyang. Ini yang harus kita garis bawahi, ya. Hidup kita seutuhnya ini harus menjadi ibadah kepada Tuhan. Nah, lanjut saudaraku, ayat yang kedua. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata,
emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang menyimpannya di dalam hati, merenungkan firman ini siang dan malam serta melakukannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan di sini. Ternyata tidak semua orang yang ke bait Allah, ya, itu termasuk golongan Petrus dan Yohanes atau murid-murid Yesus yang memang datang ke bait Allah untuk sembahyang. Tadi dikatakan oleh firman Tuhan, ya, sembahyang itu sebagian daripada hidup beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau sekarang ya datang ke gereja, memuji, menyembah Tuhan, kemudian berdoa, apalagi saudaraku, ya mendengarkan firman Tuhan, ya. Petrus, Yohanes melakukan itu. Dan ternyata ada golongan lain lagi di sana, yaitu ada golongan orang yang lumpuh. Dikatakan dia mengemis di luar pintu gerbang bait Allah. Dan golongan lain lagi adalah golongan yang menggotong si lumpuh, ya, sampai dekat gerbang tadi, ya, bukannya membawa masuk ke bait Allah, tapi dia hanya meletakkan di gerbang. Dan golongan yang terakhir adalah golongan orang-orang yang takjub dan terheran-heran, tercengang melihat mujizat Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau hari ini kita melakukan introspeksi diri, kita melakukan internal audit, kita termasuk yang mana? Kan begitu saudaraku. Itulah pentingnya introspeksi diri kan. Pentingnya kita melakukan internal audit, supaya kita tahu posisi kita itu ada di mana. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang mari kita akan memperhatikan bersama-sama bacaan kita tadi. Di sini ada golongan yang pertama, yaitu golongan penyembah Tuhan. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang pertama. Dikatakan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Nah, Bapak Ibu, kita sama-sama tahu bahwa Petrus dan Yohanes ini adalah rasul-rasul atau murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Mereka adalah orang-orang yang memang datang ke bait Allah untuk beribadah, untuk sembahyang, untuk menyembah akan Tuhan. Ya, pada zaman itu saudaraku memang pusat penyembahan itu bait Allah. Ya, orang datang untuk beribadah kepada Tuhan di bait Allah. Orang Israel datang, orang Yahudi datang untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau sekarang tentu saja tidak lagi seperti itu, bukan? Ya, karena bait Allah itu adalah saudara dan saya. Kita yang hidup mengasihi Yesus, sesungguhnya diri kita itu adalah bait Allah. Bahkan bait Allah itu juga berbicara tentang hadirat Tuhan. Jadi sementara saudara dan saya kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan nyata, hadirat Tuhan ada di tempat itu, kita sesungguhnya sedang berada di rumah Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tadi dikatakan keduanya naik. Katakan bersama saya, naik. Naik kemana? Ke bait Allah. Untuk sembahyang, untuk bersekutu dengan Allah, untuk memuji menyembah Allah, serta mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman tentu saja. Hidup melekat dengan Tuhan. Saya senang sekali bahwa bahasa Alkitab, saudaraku, itu kaya sekali dengan pengertian. Jadi kalau saudara membaca tadi di situ dikatakan kata naik, bukan hanya secara harafiah. Memang mereka naik ke atas, ya, naik tangga ke atas ke bait Allah.
tetapi juga memiliki pengertian bahwa seseorang itu masuk di dalam dimensinya Tuhan. Nah, ini penting saudaraku. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, selain secara harafiah kita mencermati, kita juga harus menangkap makna apa yang dituliskan, yang dimaksudkan di dalam firman tersebut. Ya, jadi kata naik di sini berarti juga seseorang itu masuk dalam dimensinya Tuhan. Begitu juga dengan kata turun. Ya, kalau saudara rajin membaca Alkitab, saudara pasti pernah menemukan di mana ada satu kisah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Secara harafiah memang letak Yerusalem lebih tinggi, ya, sehingga dikatakan turun, tetapi memiliki pengertian rohani juga. Kata turun artinya ya mengalami penurunan secara kerohanian dari Yerusalem yang berbicara tentang hidup kudus, hidup benar, hidup secara rohani, lalu turun kembali ke Yeriko. Yeriko berbicara tentang dunia, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus, kata naik itu memiliki pengertian juga, yaitu mencari perkara-perkara atau memikirkan perkara-perkara yang ada di atas, bukan yang ada di bumi, seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus yang dituliskan dalam Kolose pasal 3 ayat yang kedua. Coba kita baca sama-sama. Dikatakan apa? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tentu saudaraku, kalau kita memahami ayat ini hanya secara harafiah, kita akan sulit sekali apa yang dimaksud perkara yang di atas. Nah, tapi kalau kita menangkap dari sisi rohani, kita mengerti ini berbicara tentang ya perkara-perkara kerajaan Allah, perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang mulia. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus, di sini Petrus dan Yohanes, mereka mewakili anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, dan mereka menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan mereka, pusat penyembahan mereka. Ini adalah golongan yang pertama, saudaraku, yang jelas ada di bait Allah, ya, jelas ada di rumah Tuhan. Nah, golongan yang kedua ini adalah golongan orang yang lumpuh. Ya, kita nggak tahu namanya, sebab memang Alkitab tidak menuliskan namanya, dan ini juga punya pengertian. Ya, coba kita baca lebih dulu Kisah Para Rasul 3 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ternyata selain daripada golongan Petrus dan Yohanes wakili golongan penyembah Tuhan, terdapat juga golongan orang yang lumpuh ini. Ya, nama orang ini kan tidak disebutkan, hanya disebutkan seorang laki-laki. Nah, apa pengertian rohaninya, saudaraku? Ya, orang lumpuh ini mewakili orang-orang yang belum memiliki nama. Artinya mereka belum menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mereka belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, meskipun mereka berada dalam lingkungan bait Allah tiap saat. Ya, perhatikan saudaraku, orang yang lumpuh ini bukan hanya di waktu-waktu tertentu ada di bait Allah. Mereka ada tiap saat di sana. Mereka diletakkan di sana, lalu kemudian mereka meminta sedekah. Tiap saat mereka ada di situ. Ya, sementara mungkin golongan penyembah Tuhan seperti Petrus dan Yohanes setelah selesai sembahyang kan pulang, saudaraku. Tapi orang lumpuh itu tetap ada di bait Allah. Tapi perhatikan, orang ini belum ada di dalam Tuhan, belum menerima keselamatan yang diberikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Alkitab menggunakan kata seorang laki-laki, tidak disebutkan namanya. Ya, nah posisi orang lumpuh ini, saudaraku, berada di dekat gerbang bait Allah. Belum masuk melalui pintu gerbang,
Istilahnya begini saudaraku, hanya tinggal beberapa langkah lagi atau mungkin tinggal satu langkah lagi ia sudah memasuki bait Allah. Namun sayangnya langkah yang menentukan itu belum dilakukan. Langkah yang menentukan itu saudaraku belum ditempuh oleh orang lumpuh ini. Nah, kalau kita sebagai orang percaya yang sering mendengarkan firman Tuhan, yang sering mendengarkan khotbah, begitu kita mendengar kata pintu, kita pasti akan ingat satu pribadi. Siapakah dia? Benar, dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ya, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, Tuhan Yesus berkata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Pengertian rohaninya sangat dalam saudaraku. Kalau kita berbicara mengenai pintu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, "Akulah pintu," artinya dialah jalan masuk kepada keselamatan dan hidup yang kekal. Orang yang belum masuk melalui Yesus Kristus, mereka tidak dapat saudaraku menjadi miliknya Allah. Mereka tidak bisa menjadi anak-anak Allah. Dan yang pasti mereka tidak bisa disebut sebagai orang Kristen, meskipun mereka ada di lingkungan bait Allah. Ya, kalau sekarang gereja, meskipun mereka ada di lingkungan gereja, bahkan mengikuti ibadah-ibadah misalnya, tetapi mereka yang belum melewati pintu itu, yaitu Yesus Kristus, mereka tidak bisa disebut Kristen. Mengapa demikian? Karena arti kata Kristen itu jelas, yaitu pengikut Kristus. Ya, bahkan dalam terjemahan yang lebih dalam lagi dikatakan mereka adalah peniru, ya, Kristus. Makanya tidak salah kalau saudara dan saya targetnya adalah keserupaan dengan Kristus, keserupaan dengan Yesus. Nah, orang lumpuh ini saudaraku mewakili golongan orang yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat. Jadi meskipun dia tiap saat berada di lingkungan gereja, mereka tiap saat ada di bait Allah kalau seperti kisah ini, tapi statusnya tetap tidak berubah. Statusnya bukan milik Yesus Kristus. Saya beberapa waktu yang lalu pernah ketemu dengan kawan lama saya. Dulu kami satu SMP, lalu setelah sekian lama tidak berjumpa, kami berjumpa. Dan dia dengan bangga sekali menceritakan saudaraku bahwa dia setiap minggu itu mengantarkan istrinya pergi beribadah ke gereja. Meskipun dia sendiri bukan orang Kristen, meskipun dia sendiri bukanlah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan dia berkata, buat jaga-jaga aja bro. Kalau nanti Tuhan yang aku sembah tidak bisa menolong aku, tidak bisa menyelamatkan aku, kan masih ada Yesus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jelas ini adalah konsep yang salah dalam beribadah kepada Tuhan. Bukan itu saudaraku, masa Tuhan dijadikan seperti ban serep yang kalau dibutuhkan baru diturunkan lalu digunakan. Gagal paham, salah konsep saudaraku. Saya berkata kepada kawan saya ini, tidak ada gunanya yang kau lakukan itu. Sama sekali tidak ada gunanya. Sebab prinsip mempercayai Tuhan itu artinya mengikuti Tuhan dengan segenap hati kita. Iya, segenap itu artinya apa? Seluruh hati kita. Jadi tidak bisa dengan bercabang hati. Apalagi kalau pindah ke lain hati, tidak bisa. Yang namanya mengikut Tuhan itu harus dengan segenap hati kita. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita memeriksa diri kita. Apakah kita termasuk golongan orang-orang yang hari-hari ini memang sudah naik ke bait Allah, naik ke dimensinya Tuhan, menyembah akan Tuhan, memuji akan Tuhan? Ataukah kita ada di dalam golongan orang-orang yang cuma berada di sekitar bait Allah, di sekitar gereja? Makanya hidupnya gak berubah-ubah. Dari dulu ya begitu-begitu saja. Coba lihat orang lumpuh tadi. Dari dulu, bahkan dikatakan sejak dia kecil kan,
Ya, sejak dia lahir dia sudah lumpuh. Dari dulu ya nggak berubah, ya begitu-begitu saja. Nah, mari kita baca kembali dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Dikatakan apa? Ketika orang itu, artinya orang lumpuh itu, ketika orang lumpuh itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Sebenarnya orang lumpuh ini kan pasti sudah melihat Petrus dan Yohanes. Ya, justru karena dia melihat Petrus dan Yohanes hendak naik ke bait Allah, maka dia meminta sedekah. Jadi tentu yang dimaksud oleh Petrus ketika dia berkata, "Lihatlah kepada kami," ini bukan pengertian secara harafiah bahwa mari pandanglah rupa kami yang rupawan. Pasti bukan begitu. Ya, jadi di sini sebetulnya memiliki pengertian rohani yang sangat dalam. Petrus sedang berkata kepada orang lumpuh itu, "Lihatlah cara kami hidup." Sekali lagi, lihatlah bagaimana kami menjalani hidup. Kekasih-kekasih Tuhan, cara pandang Petrus dan Yohanes, cara berpikir Petrus dan Yohanes ini jelas bertolak belakang, sangat berbeda dengan cara pandang dan cara berpikir orang yang lumpuh tersebut. Nah, mari perhatikan ini saudaraku. Petrus dan Yohanes, mereka adalah murid-murid Yesus. Mereka adalah anak-anak Bapa Sorgawi. Mereka kapanpun bisa datang kepada Bapa Sorgawi untuk meminta pertolongan, untuk memintakan kasih karunia daripada Tuhan. Sangat berbeda dengan cara berpikir dan cara pandang daripada si lumpuh ini, yang hanya berpikir bagaimana untuk mendapatkan sedekah sekedarnya dari manusia. Tidak ada sedikit pun saudaraku keinginannya untuk meminta mujizat pertolongan daripada Allah. Padahal tiap hari saudaraku dia ada di bait suci, tiap hari dia ada di bait Allah, dan selalu lewat di situ tentu saja para imam, lewat di situ juga orang-orang yang mau beribadah kepada Tuhan. Tapi tidak ada sedikit pun ia punya keinginan untuk mendapatkan lebih daripada cuma sekedar sedekah. Masalahnya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini saya menemukan ada banyak sekali orang Kristen yang pandangan dan pikirannya sama seperti pengemis ini. Pandangannya hanya tertuju kepada berkat-berkat secara materi saja melalui ibadah-ibadahnya. Statusnya padahal sudahlah anak Tuhan, tapi mentalitas, cara pandangnya, cara berpikirnya belum berubah. Hanya suka dengar khotbah yang tentang berkat misalnya. Ya, kalau khotbah tentang berkat, waduh, saya sangat diberkati Pak Pendeta. Ya, tapi ketika khotbah tentang hidup berkenan, hidup kudus, hidup yang menyangkal diri, memikul salib, maka mereka akan berkata, aduh, khotbahnya sangat tidak memberkati. Harapan orang lumpuh tersebut untuk menerima uang dari Petrus dan Yohanes sebetulnya sia-sia, saudaraku. Mengapa demikian? Saya tunjukkan. Mari kita buka di dalam Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai dua baju. Lihat saudaraku, ketika Yesus mengutus murid-muridnya, inilah yang ia katakan kepada mereka. Jadi kalau kita lihat apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, wow, luar biasa. Mereka tidak bawa apa-apa saudaraku, selain daripada tongkat. Ya, di ayat yang ke-8 tadi dikatakan, dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat.
Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Jadi jelas harapan orang lumpuh itu untuk menerima banyak uang dari Petrus dan Yohanes adalah harapan yang sia-sia. Sebab Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya dengan pesan yang demikian, tidak membawa apa-apa, saudaraku, selain daripada tongkat. Tongkat berbicara tentang otoritas Tuhan. Tongkat itulah yang boleh mereka bawa kemana-mana. Nah, kekasih Kristus, perkataan Petrus kepada orang lumpuh ini dikatakan, lihatlah kami. Menunjukkan kepada orang lumpuh itu bahwa Petrus juga tidak memiliki uang sama seperti dia. Namun tidak membuat diri Petrus menjadi seorang pengemis. Saya ulangi, perkataan Petrus agar orang lumpuh ini melihat kepada Petrus dan Yohanes sebetulnya untuk menunjukkan bahwa mereka pun sama. Mereka tidak membawa uang, mereka tidak memiliki uang, tetapi mereka tidak menjadi seorang pengemis seperti orang lumpuh tersebut. Dan perkataan lihatlah kami itu juga merupakan seruan, merupakan ajakan kepada orang lumpuh tersebut untuk memikirkan perkara-perkara yang lebih daripada sekedar sedekah. Memikirkan perkara-perkara yang di atas. Mari melangkahkan kaki untuk masuk ke dalam bait Allah, mendapatkan kasih karunia Allah, mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah langkah yang terpenting itu, yaitu melewati pintu, memasuki pintu, maka jelas kita akan menerima Allah, kita akan menerima pemulihan hidup daripada Allah itu sendiri. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-19 dari Filipi pasal yang keempat, firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi harus melalui pintu itu, bukan? Ya, dan dikatakan dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Itu adalah golongan yang kedua, saudaraku, golongan orang yang lumpuh. Golongan yang pertama, golongan penyembah Tuhan, ya, yang diwakili oleh Yohanes dan Petrus. Golongan yang kedua, golongan orang yang lumpuh, ya. Dan yang ketiga, golongan orang yang meletakkan orang lumpuh. Ya, ini orang-orang yang kalau saya lihat, saudaraku, bisa saja mereka adalah orang-orang yang sudah percaya Tuhan, ya. Artinya mereka membawanya ke bait Allah kok, ya. Artinya mereka sangat paham tentang situasi dan kondisi bait Allah. Mungkin mereka pun sering masuk ke dalam bait Allah untuk beribadah, ya. Tetapi kalau kita lihat di sini, mereka meletakkan orang yang lumpuh itu di pintu gerbang bait Allah. Sebenarnya golongan ini menggambarkan orang-orang yang penuh semangat bersaksi bagi orang lain agar mereka datang kepada Tuhan. Namun sayangnya, saudaraku, kesaksian mereka ini tidak mendatangkan berkat keselamatan bagi orang lain. Mengapa demikian? Karena kesaksian mereka salah. Ya, mereka menggembar-gemborkan bahwa kalau datang ke gereja mereka akan diberkati. Ya, mereka akan mendapatkan uang banyak, materi, kekayaan, ya, disembuhkan dan lain sebagainya. Tapi mereka lupa untuk menceritakan tentang kasih Tuhan yang rela mati bagi mereka, rela mati untuk menyelamatkan orang berdosa. Ingat, kesaksian tanpa berita salib adalah kesaksian yang sia-sia. Ya, saya masih sering mendengar orang membawa jiwa dengan cara begini, saudaraku. Kamu mau diberkati? Ayo datang ke gereja. Kamu mau usahamu sukses, tidak bangkrut? Datang ke gereja. Saudaraku, itu bukanlah ajakan ataupun kesaksian yang benar. Ajakan dan kesaksian yang benar adalah beritakan tentang salib Yesus, bahwa Yesus mengasihi mereka, Yesus bahkan mati buat mereka untuk menebus dan menyelamatkan mereka. Nanti kalau setelah mereka menjadi milik Yesus, menjadi anak-anak Allah, saya percaya hidup mereka pasti akan dipulihkan oleh Bapa Surgawi. Amin.
Nah, kekasih-kekasih Kristus, kuasa kebangkitan Tuhanlah sebetulnya yang dapat memulihkan hidup setiap orang. Saya ulangi, kuasa kebangkitan Tuhan Yesuslah yang akan membawa berkat kesembuhan, berkat pemulihan bagi siapapun yang percaya kepadanya. Jadi orang lumpuh ini sebetulnya yang ia butuhkan adalah Yesus. Sedekah tidak akan mengubah kehidupan daripada seorang pengemis, tetapi kasih Yesus, kuasa Yesus itu yang akan mengubah hidupnya dari seorang yang akan binasa menjadi orang yang dibenarkan dan diselamatkan, dan akhirnya dia akan dipulihkan. Yang mengerti berkata amin. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, mari kita baca bersama-sama. Dikatakan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Luar biasa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, Petrus melepaskan kuasa nama Yesus. Petrus melepaskan kuasa Tuhan atas orang itu. Bahkan dia membantu orang lumpuh itu untuk berdiri, dan akhirnya orang itu bisa berdiri. Dan inilah saudaraku sebetulnya harus menjadi teladan bagi kita. Orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman ini, ada begitu banyak orang lumpuh di luar sana yang membutuhkan kuasa Tuhan, membutuhkan Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu, membutuhkan saudara dan saya untuk menopang, untuk membantu mereka juga berdiri, untuk membantu mereka mengenal akan kuasa kebangkitan Tuhan. Dan setelah ia menerima itu, coba saudara lihat, orang lumpuh ini melompat, saudaraku. Ini sesuatu yang dahsyat kan? Sejak lahir dia lumpuh, tapi begitu dia dijamah oleh Tuhan, dia bisa lompat, saudaraku. Bukan jalan tertatih-tatih, bukan jalan pelan-pelan seperti saudara sering lihat di KKR, dituntun pelan-pelan. Tidak, saudaraku, ini melompat. Karena apa? Karena kuasa Tuhan sudah melepaskan dia. Kuasa Tuhan sudah menyelamatkan dia. Orang lumpuh ini, saudaraku, akhirnya bahkan bisa melompat dan memuji-muji Allah. Luar biasa. Sudah waktunya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar seperti yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes ini. Mari dengan sukarela, dengan segenap hati, kita juga membimbing orang-orang yang membutuhkan akan Tuhan, mendoakan mereka sehingga mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan pegang tangan mereka supaya mereka juga bisa mengalami kebangkitan di dalam Yesus melalui hidup saudara. Jadilah berkat, jadilah terang dan garam bagi banyak orang. Amin. Haleluya. Itu adalah golongan yang ketiga, Dan yang terakhir, golongan yang keempat yang ada di bait Allah adalah golongan orang-orang yang takjub dan tercengang. Mari kita akan baca dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, golongan yang keempat ini adalah golongan orang banyak, rakyat yang menyaksikan kuasa Tuhan, menyaksikan orang yang lumpuh ini berjalan lalu kemudian melompat memuji-muji Allah. Mereka begitu takjub, saudaraku, dan tercengang. Tapi kalau saudara perhatikan di dalam pembacaan ini, berhenti sampai di situ saja. Mereka takjub dan tercengang, setelah itu selesai.
Hati mereka sama sekali tidak tergerak untuk bersama-sama ikut memuji dan menyembah Tuhan. Seperti orang lumpuh yang mereka sendiri lihat dengan mata kepala mereka. Biasanya duduk-duduk di gerbang indah bait Allah, tapi hari ini mereka melihat bahwa orang lumpuh itu sekarang bisa melompat, menari, memuji Allah. Sama sekali mereka tidak tergerak untuk kemudian ikut bersama-sama. Mereka cukup puas menjadi penonton-penonton, hanya menjadi penggembira-penggembira yang bersuka cita karena melihat mujizat Tuhan. Golongan ini mereka hanya puas menjadi penonton mujizat. Mereka sendiri tidak tergerak untuk mengalaminya. Nah, marilah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita introspeksi, kita melakukan internal audit atas diri kita masing-masing. Di tahun pemulihan yang Tuhan anugerahkan buat kita ini, kita termasuk golongan yang mana? Apakah kita sebagai golongan pemuji penyembah, karena hidup kita memang tertuju hanya kepada Tuhan, Yesus adalah pusat kehidupan kita? Ataukah kita termasuk golongan orang lumpuh? Memang kita ikut ibadah, memang kita mungkin ada di lingkungan gereja, tetapi sesungguhnya kita adalah orang yang lumpuh karena kita belum masuk melalui pintu itu. Kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau kita termasuk golongan yang ketiga, yaitu golongan orang yang meletakkan orang lumpuh di gerbang bait Allah. Ya, artinya kita menggebu-gebu, bersaksi, membawa orang datang kepada Tuhan, tapi kesaksian kita salah. Ya, karena yang kita tawarkan hanya semata-mata, ya kalau kamu mau diberkati, datanglah ke gereja, ya. Nanti kamu akan terima bantuan, kamu akan terima ya sedekah, hanya sekedar seperti itu. Kita tidak memperkenalkan salib Yesus yang sebetulnya dibutuhkan oleh banyak orang yang membutuhkan Juru Selamat. Atau kita termasuk golongan yang keempat, yaitu golongan yang takjub dan tercengang-cengang. Melihat mujizat, kita takjub, kita tercengang-cengang. Melihat orang lain ditolong, kita terheran-heran, terkagum-kagum, tapi kitanya sendiri tidak termasuk dan tidak tergerak untuk memilikinya. Kita ada di mana? Mari saudara sendiri yang bersama dengan Roh Kudus, mari kita introspeksi. Saya berdoa supaya setiap kita termasuk golongan pemuji, penyembah Tuhan, seperti Petrus dan Yohanes yang hidup bagi Tuhan, memuliakan Tuhan, dan jangan lupa mengalami keserupaan dengan Yesus. Berapa banyak diberkati firman Tuhan hari ini. Puji nama Tuhan. Apakah saudara mau sungguh-sungguh di tahun yang baru ini mengizinkan Tuhan merestorasi, memulihkan segala sesuatu dalam hidup saudara, baik hidup kita secara pribadi, rumah tangga kita, keluarga kita, segala apapun. Mari sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ini waktunya saudaraku untuk memutuskan, saya mau hidup bagi Yesus. Saya mau hidup hanya tertuju kepada Tuhan, memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama pada hari Minggu ini. Tuhan, kami telah belajar kebenaran firman-Mu. Ada 4 golongan orang di bait Allah. Ada golongan orang-orang yang sungguh-sungguh menyembahkan Tuhan. Ada golongan orang-orang yang lumpuh. Ada golongan orang yang meletakkan orang lumpuh di gerbang bait Allah. Dan ada golongan orang-orang yang hanya takjub dan tercengang melihat pertolongan dan mujizat Tuhan terjadi atas orang lain. Kerinduan hati kami Tuhan, kami semua menjadi orang-orang yang menyembah akan Tuhan, termasuk golongan penyembah Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, kami rindu seluruh hidup kami itu adalah ibadah kepada Tuhan. Ada perubahan tiap-tiap saat dalam kehidupan kami, terus disempurnakan sehingga keserupaan dengan Yesus semakin nyata di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya ketika kami sudah dipulihkan, kami juga bisa memulihkan orang lain. Bersama dengan Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami menjadi terang, kami menjadi garam, kami menjadi saluran berkat buat
orang lain. Kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Juru Selamat, datang kepada Yesus. Tuhan, jadikan kami semua alat di tangan Tuhan. Jadikan kami semua berkat bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam ibadah ini juga Tuhan, kami mengangkat tangan kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia. Tidak kebetulan Tuhan, Engkau menempatkan kami di negeri ini. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini, menjadi saksi Yesus yang efektif, sehingga banyak orang mengenal Yesus dan banyak orang datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, selamatkan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau juga memberkati pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka boleh menjalankan pemerintahan dengan hati yang takut kepada Tuhan. Dan kami percaya kalau roh Tuhan turun atas Indonesia, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sudah memberkati kami dengan begitu luar biasa. Melalui ibadah ini juga Tuhan, izinkan kami membawa persembahan kami yang terbaik kepada Tuhan. Kami mau mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu persepuluhan kami. Dan kami juga mau menabur untuk pekerjaan Tuhan, baik itu persembahan diakonia, persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan, dan persembahan syukur lainnya. Kami percaya Tuhan, setiap taburan kami di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan, hamba-Mu berdoa, berkatilah tangan-tangan yang membawa persembahan ini. Engkau sendiri yang memberkati mata pencarian usaha pekerjaan mereka, membawa hidup mereka terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, dan terus mengalami keserupaan dengan Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan mengakhiri akan ibadah kami ini. Kami rindu Tuhan untuk menerima berkat yang datang dari Tuhan sendiri. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat kedua tangan kita, arahkanlah hati saudara kepada Bapa di sorga, sumber segala berkat. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat dari Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Bersukacita, penyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersukacita sebab kebaikan Tuhan. Kami berkumpul bersukacita, menyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersukacita sebab kebaikan Tuhan. Ku angkat tanganku, ku
kebaikan Tuhan. Kami berkumpul bersuka cita, menyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersuka cita sebab kebaikan Tuhan. Ku angkat tanganku, ku angkat suaraku, menyanyi memuji Tuhan sebab Dia girankanku. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ku angkat tanganku, ku angkat suaraku, menyanyi memuji Tuhan sebab Dia girankanku. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ada terpancar kemuliaan Tuhan.